Menurut saya, semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Yang penting, orang itu mau meraihnya dengan kerja keras dan ketekunan. Selamat pagi semuanya. Halo, Brother Jimmy. Wah, belum tidur nih. Albert Leonardo. Wah, ini teman-teman pada belum tidur semuanya. Halo semuanya. Jim, kalau nggak salah kan kamu di Bali ya? Wah, ini kembar Jogja juga hadir. Thank you ya. Eh, bukannya ini, apa namanya, di Bali bukannya juga sudah jam 2 pagi? Wah, ini sister saya, Cecilia Rosalinda juga join, belum tidur juga. Iya, kalau ditanya kenapa live-nya malam, bukan malam sih, ini live-nya pagi. Saya komitmen nggak mau apa ya, ibaratnya tepatnya adalah berebut dengan teman-teman yang lain ya, trainer, motivator, di mana teman-teman bisa belajar sama mereka. Saya berbagi, sharing, juga tanya jawab dengan teman-teman. Setelah Anda seharian belajar banyak dari para mentor dan juga punya banyak momen-momen yang bisa disyukuri, saya ingin justru belajar dan juga mendengar dari Anda. Halo, ini ada brother saya, Mr. Ongki Hojanto yang, wah, kalau kita belajar public speaking sama dia, luar biasa, teman-teman boleh follow ya. Ada juga Big Tami, pakar kuliner yang selalu siap membantu buat teman-teman yang pengen konsultasi tentang food and beverage. Buat teman-teman semua, kalau ditanya kenapa Kotomi memulai 0001 sharing di pagi hari, karena saya memang tidak berencana untuk membuat Anda lebih pusing ya dengan Instagram Live yang sekarang sudah bertaburan bintang di mana-mana, nyala semua. Tapi khususnya buat teman-teman yang saat ini saya tahu ada yang insom, ada yang nggak bisa tidur, belum bisa tenang hatinya, dan mungkin setelah seharian belajar, teman-teman pengen sharing, mendapatkan apa, dan sebenarnya ini persembahan hati saya bahwa di momen corona kemarin 2 bulan, saya sempat sendiri juga mengalami stres, 20 tahun, bisnis, nggak pernah kena lockdown, dan corona ini menjadi beautiful. Ganangkang dari Korea, wow luar biasa, thank you ya sudah join di sini. Teman-teman, kita ada satu teman dari Korea nih, Ganangkang ya. Yuk kita follow Instagramnya yuk, supaya kita bisa kenalan lebih dekat sama dia. Siapa tahu nanti barang-barang produk kita bisa berangkat ke Korea, jualan dari Korea juga teman-teman bisa dapetin barang-barang yang bagus ya. Wah, langsung tuh kembar Jogja. Koreanya di mana nih? Oke. Tujuannya Kotomi mengadakan ini adalah satu, saya ingin mendengarkan sharing yang positif dari hasil teman-teman belajar. Dua, saya ingin teman-teman bagikan vibrasi positif. Jadi di tempat ini memang kita semua akui, masing-masing pasti punya kesusahan, punya kesulitan dan yang lain-lain. Tapi tujuan saya sharing di pagi ini adalah menebarkan senyum, menguatkan teman-teman kita. Karena banyak sekali di luar sana kondisi yang jauh lebih sulit, teman-teman kita yang lebih sulit, bahkan sampai mereka nggak bisa tidur, mereka belum bisa tenang. Mari kita menebar senyum, saling menebarkan kebaikan, menguatkan hati bahwa hari ini kita sudah dibangunkan Tuhan tanpa dipasang selang di mulut, ya. Maka kita sudah bisa bersyukur. Sejenak lagi kita akan istirahat semuanya. Sebelum kita istirahat, kita mau ibaratnya shutdown hari kita dengan bersyukur. Jadi
harapan saya setiap pagi ini nanti kalau kita memang yang belum bisa tidur karena banyak pikiran, saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita tenangkan diri, sama-sama kita berdoa, kiranya besok atau tepatnya hari ini memulai sebuah lembaran baru, kita dibangunkan Tuhan tanpa dipasang selang. Artinya Anda sudah tahu pengertian yang dimaksudkan oleh Kotomi. Kita sambut hari kita dengan kesiapan hati yang lebih baik. Dan silakan buat teman-teman yang pengen berbagi sharing, saya ingin dengarkan dari Leo ya. Pagi Kotomi sharing pendapat aja boleh? Boleh, silakan. Prinsipnya adalah saya ingin melengkapi dari apa yang teman-teman dapatkan melalui para mentor-mentor yang sudah Anda belajar dari IG Live, dan saya melengkapi. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi bisnis, why not? Saya akan mencoba membantu juga. Silakan Leo. Dan buat teman-teman yang pengen sharing, silakan. Di sini kita sharingnya, Kotomi infokan adalah sharing yang positif ya. Jadi apa yang bisa kita syukuri dari hari ini yang sudah kita lewati. Dari hari kemarin ya, karena ini sharingnya sudah pagi, jadi kita mau menyambut pagi kita dengan lebih baik. Jadi kita mau apa yang kita bisa syukuri dari kemarin. Wah, Brother Junianto Tunggal, yes. Bro, kira-kira ada sharing positif apa bro yang bisa di-sharingkan buat kita semua? Karena ini ya, bisa kan Instagram TV ini kan sebenarnya bukan cuma 24 jam ya. Tapi menurut Kotomi ini kan kalau memang one way, saya jadi ingat ketika saya mau mulai sharing bersama buku Ting ya. Nah teman-teman bisa lihat nih tuh, masih ada buku Ting di belakang gitu. Ya, ada beberapa teman tahu itu tangga doanya saya. Kalau sharingnya hanya sendirian seperti ini, itu bisa di-save dan itu berlaku selamanya. Kapanpun teman-teman bisa nonton. Jadi, semoga apa yang kita sharingkan positif ini bisa menjadi bekal kebaikan bagi orang lain yang menonton dan menguatkan hati mereka, memberikan senyum bagi mereka, dan menguatkan pikiran dan juga mindset mereka bahwa kesulitan, cobaan, dan mungkin ada hal yang jadi tekanan dalam hidup ini tidak akan selamanya. This shall pass, dan ini pun akan berlalu. Wah, ini ada pakar branding, Sugi Mitro join. Ini salah satu brother saya yang menurut saya luar biasa. Teman-teman juga bisa follow ya, pakar branding ini. Saya terus terang pengen di momen seperti ini berbagi kebaikan buat teman-teman. Saya sendiri memang termasuk yang tidurnya cenderung pagi ya. Banyak banget kok yang bisa kita syukuri kok. Sungguh luar biasa hidup ini. Bersyukur apapun yang hadir dan yang kita dapatkan dalam hidup ini kok. Oke. Bagaimana menurut Bro Tom kalau penjualan virtual gift online semakin banyak dan banyak saingan? Berarti positioning kita mesti kita perkuat dengan special ability, spesial mungkin ada hal-hal spesial yang kita bisa berikan kepada konsumen kita yang berbeda dari orang lain. Dan menurut saya sebenarnya apa yang kita pikirkan di sini itulah yang tidak pernah bisa ditiru oleh orang lain. Dan ketika itu memang sudah dinyatakan keluar, kadang-kadang orang bisa menjiplak, tetapi tidak pernah ada yang bisa menjiplak hati kamu. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan customer kita itu yang nggak bisa dijiplak. Nah, pastikan aja bahwa service dan juga spesial, hal yang unik dari kamu, itu yang bisa dijual, itu yang akan menjadi hal istimewa yang tidak bisa ditiru kompetitor. Leo Hertanto, buat saya kok bukan berapa lama pandeminya, tapi apa yang kita pelajari dari pandemi ini, lalu next step kita setelah pandemi ini, kita mau ngapain, barangkali kita bisa mengasah kemampuan kita yang baru untuk bisa lebih baik ke depan. Yes, itu namanya rebound. Wah, ini juga ada Chris Sebastian, brother saya, Ferdi Darmawan. Chris ini punya usaha, saya ingat adalah ayam bebek angsa masak di kuali. Jadi teman-teman bisa order, itu makanannya enak banget ya. Kapan-kapan saya juga akan live bersama Chris. Jadi pastikan teman-teman bisa join ya.
banyak hal yang kita bisa belajar dari Bro Chris ya. Saya seminggu ke depan akan membuka satu jalan baru buat teman-teman. Jadi saya ada namanya, saya bangun satu bisnis baru dan ini sudah jalan dan mendapatkan kepercayaan dari beberapa pihak yang menurut saya sudah luar biasa. Itu Tuhan berkati saya sehingga saya bisa menciptakan peluang reseller bagi teman-teman. Anda cukup dari rumah jualan dan mendapatkan komisi tanpa perlu modal, hanya perlu putus urat malu dan kita sama-sama jalan. Ini bukan MLM, ini bukan macam-macam dan tidak ada yang salah dengan MLM ya teman-teman. Ini mindset Anda harus dibuka. Dalam momen ini kita nggak boleh sering judge teman kita yang dibilang insurance maupun MLM. Itu tempat wadah yang luar biasa buat kita belajar. Dan kalau memang Anda tidak beli produknya pun, hargailah teman-teman kita di sana. Kita malah dengarkan sharing mereka, kita bisa belajar. Nah, kalau produk atau apapun yang ditawarkan Kotomi, ini cenderung adalah bagaimana teman-teman justru bisa mulai belajar online. Saya adalah orang offline yang sudah benar-benar 15 tahun membesarkan satu merek menjadi nomor satu. Lalu 5 tahun perjuangan saya belajar online itu struggling. Di awal saya seperti teman-teman dengarkan di sharing YouTube-nya Christina Lee, saya bangkrut total karena saya salah mempercayakan bisnis online saya kepada seseorang dan akhirnya yang ada itu menyentuh titik terendah. Tapi dari titik terendah saya mau bangkit seperti yang pernah saya sharingkan bahwa saya mengakui kekalahan saya di depan ibu saya sujud dan ibu saya katakan kepada saya bilang, maafkan saya telah membuat rumah kita menjadi abu alias hancur semuanya, lebur menjadi abu dan saya harus jual rumah ini, ya, kita tidak ada tempat tinggal. Tapi mama saya menguatkan hati saya, dia bilang, almarhum ayahmu waktu meninggal, mama melihat itu beliau masuk ke liang kubur. Dan saya ingin terjun ke dalam liang kubur karena itu masa yang lebih gelap daripada corona. Kehilangan seseorang yang kita cintai itu jauh lebih gelap daripada sakit corona ya. Nah, tapi saya urungkan niat saya untuk terjun ke dalam kuburan ayahmu karena saya sempat menoleh ke arah kamu dan adikmu dan saya lihat ada cinta dari ayahmu untuk aku yang selama ini telah dia berikan. Aku melihat anak-anakku dan aku memutuskan segelap apapun perjalanan terowong aku di depan, aku akan melangkah. Karena aku akan menemani anak-anakku melewati terowongan yang gelap. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku melewati terowongan yang gelap. Maka inilah kekuatan ibunda saya. Dan saya menangis, saya minta maaf. Saya bilang, Mama maaf, saya sudah membuat rumah ini menjadi abu. Dia katakan kepada saya, tidak apa-apa. Abu pun kamu bisa campur aduk dengan air matamu, susun menjadi batako, dan susun kembali batako itu untuk membangun rumah buat Mama. Bangunlah sebuah bangunan yang megah untuk Mama. Saya kaget. Bagaimana beliau bisa setegar itu. Kehilangan almarhum ayah saya yang kecelakaan, mendadak, sontak. Kehidupan keluarga kami berubah. Lalu dia masih bisa katakan seperti itu menguatkan hati saya. Maka saya ingin ini juga menjadi inspirasi kebaikan yang saya bisa bagikan buat teman-teman. Di momen corona ini, saya tahu ada sebagian Anda mengalami PHK, mengalami kesulitan untuk berbisnis dan sebagainya. Tapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Semua badai akan berlalu. Ya, tidak ada musim panas yang selamanya bertahan di bumi, begitu pula musim hujan. Maka musim kesulitan dalam hidup kita pun akan usai. Dan yang terpenting adalah saat musim corona ini, badai ini usai, apakah kita sudah menjadi pribadi yang dengan skill yang baru, dengan kemampuan beradaptasi yang baru. Jangan kita katakan sekedar new word, but new challenge, we face it, kita temui dengan new skill. New skill itu bisa kita pelajari dari Instagram Live yang sekarang teman-teman lihat bertaburan di media sosial, terutama di Instagram. Teman-teman bisa belajar dari para mentor. New skill itu termasuk kita belajar dari new collaboration, new kolaborasi. Dulu kita mungkin tidak berkolaborasi dengan orang-orang tertentu, tapi sekarang buka dirimu sebisa-bisanya untuk belajar ilmu
Dan bisnis itu investasi uang aja, tapi harus bisa mencari teman yang mengakar. Bukan daun, bukan ranting. Anda pernah dengar sharing Kotomi tentang ini, tapi cari teman yang akar, yang membumi melesak ke bawah. Teman yang bersedia masuk ke dalam tanah, mengakar bersama kamu dari titik terendah, dia tidak tinggalkan kamu. Kita bangun kembali pohon kesuksesan kita menuju ke titik terindah. Karena titik terendah sudah tidak ada lagi titik yang lebih dalam, kecuali kita angkat tangan kita, Tuhan turun tangan membantu kita dengan memberikan teman-teman yang tepat sebagai partner bisnis, maka siaplah kita untuk membangun kembali semua pondasi ini menjadi satu bangunan yang terindah. Titik terendah adalah kesempatan bagi kita untuk menuju ke titik yang terindah. Oke. Kreatif kok pilihan jam time-nya. Oke. Thank you. Wah, Big Tami hadir. Yes, benar, bikin spesial dan kuatkan brandingnya. Oke. Semakin bahagia dengan bersyukur. Kuncinya selalu bersyukur, selalu berusaha dan berdoa ya kok, Tio. Iya, betul. Juga tadi Nima ya. Saya pokoknya bacakan yang benar-benar teman-teman yang bisa memberikan positif, saya akan bacakan sehingga teman-teman kita lain yang membaca dan mendengarkan pun senang ya. Saya rasa sebagian, saya nggak perlu bacakan, ketika muncul, otomatis semua teman-teman juga ikut membaca, dan itu menjadi vibrasi kebaikan buat kita, saling menguatkan bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian menghadapi ini. Kesulitan corona ini, itu mendunia. Tapi bagaimana kita saling bergandengan tangan, menebarkan senyuman, menguatkan teman-teman kita, bukan sekedar curhat yang membuat mereka tambah sedih, ataupun membagikan vibrasi negatif, tapi justru kita membagikan vibrasi positif agar teman-teman kita ini dikuatkan hatinya dan mereka bisa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah kita lalui hari ini dan siap bangun pagi dengan menyambut hari yang baru. Bisa bangun tanpa selang di mulut, itu sudah sangat merupakan berkat yang terindah. Banyak orang yang saat ini mereka di rumah sakit, mereka punya kekayaan materi, dan mereka dipasang selang di mulutnya, dan mereka benar-benar kesulitan untuk bernafas. Anda masih bisa bernafas. Kesulitan hanyalah mungkin tentang piutang, kesulitan mungkin hanyalah tentang cicilan, kesulitan mungkin hanyalah tentang PHK, tapi semuanya masih bisa diselesaikan selama punya tubuh yang sehat. Oke, thank you. Nah, lucunya ayam bebek angsa masak di kuali. Iya, ayo di momen ini lihat ya, Kotomi mulai mau membuat ini menjadi kolaborasi yang indah. Chris ya, bila masih menyimak, nanti akan saya pertemukan dengan Big Tami, sehingga nanti makanan yang enak ini bisa di-endorse oleh orang yang hebat juga ya. Chris akan saya pertemukan dengan Big Tami. Dua-duanya brother saya yang baik, saya akan pertemukan. Itu yang tadi Kotomi bilang. Hadapi new world, new challenge, new opportunity with new skill, new collaboration. Kolaborasi bisa terjadi di sini. Bahkan dengan Gangnam Kang yang ada di Korea aja, saya yakin kita nanti bisa ada satu silaturahmi yang indah. Dan itu bisa terjadi kolaborasi bisnis. Oke? Salam ya Gangnam Kang. Oke. Wah, dari Korea aja join. Wow, luar biasa. Jam segini loh. Dan teman-teman trafficnya ini, wow, Minyo yogurt juga belum bobo ya. Yogurtnya bagaimana nih nanti nih? Juragannya kagak mau bobo nih. Yogurt yang apa nih yang akan dihasilkan? Siapa tahu pagi ini dapat inspirasi langsung habis ini dia ke dapur meramu racikan baru ya. Kemarin ada satu teman yang setelah selesai corona ini, dia mengundang saya ke Cirebon. Ada satu teman saya yang terinspirasi oleh sharing dari Kotomi. Dia rencanakan di Cirebon nanti akan bangun satu rumah makan yang didasari dari tagline saya, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Nah, nantikan ya, ini pasti seru kan, bagaimana Jakarta dan Cirebon berkolaborasi. Bahkan ada juga teman di Aceh kemarin, juga ada kolaborasi yang indah. Jadi, oke lah, oke ya.
ada hal yang terjadi sulit dalam hidup kita, yang kadang kita nggak bisa mengerti, selain daripada menitikan air mata. Tapi ketika air mata ini sudah keluar, maka waktunya kita mengusap dan melihat dengan mata yang jernih. Mungkin itu air mata adalah semua dosa kita yang sudah kita maafkan diri sendiri. Lalu dengan mata yang jernih, mata hati, kita mulai bisa berdamai dengan diri sendiri. Satu hal kemarin saya dapatkan, ini adalah sharing kebaikan yang saya ingin bagikan buat teman-teman. Jadi, saya dapatkan sebagai berikut. Saat Tuhan berbicara dalam hatimu, ya, teman-teman, saya yakin apapun agama, selalu hati nurani kita kadang-kadang berbisik. Kadang-kadang hati kita berkata kepada kita, dia bukanlah partner yang tepat. Rasanya ini bukan bidang yang tepat. Rasanya ini bukan jalan yang tepat. Tapi kita nekat. Kita tidak dengarkan hati nurani. Kita tidak dengarkan bisikan yang kuasa. Kita tidak dengarkan apa kata hati. Lalu bagaimana kalau kamu tidak pernah mendengarkan kata-kata dari yang kuasa melewati hatimu, dan semua kamu hanya berdasarkan pikiranmu untuk menuruti kemauan kamu, bukan kebutuhan kamu. Maka pada saat kamu berdoa pada yang kuasa, kamu meminta. Dia berkata, kamu tidak pernah dengarkan. Lalu pertanyaannya, apakah kelayakan kita saat kita berkata-kata, kita minta dia dengarkan? Coba ya, saya ulangi sekali lagi. Ini maknanya dalam. Saat Tuhan berkata dalam hati kita, tak pernah kita gubris, kita dengarkan. Lalu, apa haknya kita berdoa meminta kesuksesan pada yang kuasa? Jikalau selama ini dia telah memberikan peringatan, memberikan banyak masukan dalam hati kita, dan kita tidak pernah sekalipun mendengarkan. Oke? Luar biasa, Co-Spirit Ibunda. Semoga Tante diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya, Ko. Amin. Thank you, Bro Junianto. Ini juga sosok humble yang luar biasa. Oke, yes. Itu dia, belajar terus. Masalah adalah hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan dan rasanya tidak pernah kita suka. Ya, tapi bisa kita syukuri. Karena setelah masalah itu kita bisa lewati, kita bisa selesaikan, kita telah upgrade levelnya. Seperti tangga, ketika kita di lantai paling dasar, maka yang kita lihat pun itu terbatas. Tetapi kita saat mencapai lantai berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya, tangga-tangga berikutnya, di saat tangga teratas kita akan melihat view yang berbeda. Menaiki tangga langsung 4 tingkat tidak mudah, ya teman-teman. Tapi dengan belajar, naik satu level, kita akan semakin bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih sukses, dan punya mata yang bisa lebih bijaksana melihat ke segala sesuatu. Wow, ini ada Eddie Mak ya. Ini juga sosok yang luar biasa. I feel so blessed. Di pagi ini banyak sekali teman-teman yang belum tidur, dan juga kita bisa berbagi kebaikan. Terus bergerak. Saya belajar dari inspirasi kebaikan apa yang Anda dapat ya. Jadi Anda tuliskan, teman-teman kita baca, jadi vibrasi doa kebaikan buat teman-teman kita. Kotomi melengkapi. Luar biasa, salam partnership Kotomi. Oke. Masalah adalah proses dari Sugi Mitro. Masalah ada proses untuk menantang kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Amin, praise the Lord dari Irwan. Oke. Gionaldo. Cobaan adalah anugerah dari Tuhan untuk kita jadi lebih baik ke depannya. Oke, ini banyak banget ya. Ada Pak Sukamdi juga, salam Pak. Demi Protomi rela begadang. Oh aduh, nanti saya nggak sepakat sama Bang Roma nih. Bang Roma bilang jangan begadang. Luar biasa, serangan subuh yang sangat menguatkan ini kok. Terima kasih kok Tommy, selalu membawa manfaat kebaikan buat kita semua. Sama-sama Bro Chris. Saya memang niatkan sudah untuk bisa tidak berebut jam tayang, tapi saya mengambil jam tayang saya tersendiri, dan saya yakin ini bisa di-share di IGTV. Jadi ini bisa
teman-teman kita yang lain bisa nonton. Jadi buat teman-teman yang malam ini merasa terberkati, silakan Anda infokan kepada teman-teman Anda. Kotomi tadi ada belajar tentang ilmu bangkrut ya. Saya sempat tadi sore, kalau teman-teman perhatikan, saya ngobrol dengan Bro Doni Tete Kaiser. Saya sudah sharingkan ya beberapa poin yang hasil dari obrolan kami, kiranya menjadi kebaikan buat teman-teman semua. Anda bisa cek di feed saya, yang gambarnya Bro Doni dengan jemuran ya. Kalau misalnya mengalami kesulitan dalam hidup, maka kita itu harus rilis ego kita. Jadi mungkin kita akan kehilangan benda-benda yang berharga, oke? Bahkan sampai itu bukan cuma mobil, kadang-kadang rumah dan sebagainya. Tapi ingat, itu bukan akhir dari segala-galanya. Selama Anda masih sehat, semua itu masih bisa kembali lagi. Karena itu hanya berupa benda. Jadi belajar untuk tidak melekat pada benda, ini akan membuat teman-teman bisa terbangnya lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Ya, belajar dari kegagalan yang ada sebagai kelas ujian kehidupan. Saat Anda lulus, Anda bisa terbang yang lebih tinggi lagi. Dan saat terbang lebih tinggi lagi, Anda akan melihat lebih banyak lagi peluang-peluang yang ada yang siap Anda bisa patuk lagi. Ya. Kemudian kalau memang saat mau gejala goyang, ya perusahaan, toko, bisnis apapun, itu mesti berani amputasi. Jadi kalau tahu di tubuh kita ini ada bagian, misalnya tangan kita kena cancer atau kena pokoknya sesuatu hal yang tidak baik lah ya, maka kita harus berani daripada dia mencemari seluruh anggota tubuh, itu termasuk sebagai pimpinan kita harus lihat anak buah kita ada yang nggak perform nggak. Dan ini walaupun dia sudah kerja lama mengabdi di perusahaan, katakanlah 20 tahun, tapi dia sudah menggerogoti seperti cancer, maka kita harus secepatnya berani untuk amputasi. Semakin menunda-nunda, saya bisa katakan bahwa apa yang saya pelajari dari kitab bangkrut ya, jadi saya tadi ada baca buku tentang kitab bangkrut. Semakin kita menunda, kebangkrutan adalah persoalan besar yang tidak bisa kita selesaikan karena kita selalu menunda saat menghadapi persoalan kecil yang tidak kita berusaha selesaikan. Kebangkrutan adalah persoalan besar yang sudah tidak bisa kita selesaikan karena kita tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang terus menumpuk dan akhirnya menjadi persoalan yang besar. Ya, jadi saat ini kalau teman-teman baru mengalami persoalan kecil di dalam perusahaannya, di dalam bisnisnya, hati-hati, cepat-cepat ditangani agar supaya tidak menjadi kanker yang membuat kita sudah tidak bisa recovery lagi. Kalau memang harus amputasi, lakukan amputasi di dalam bisnis. Ini Kotomi belajar banget dari kitab bangkrut itu. Lalu kemudian satu poin lagi yang saya dapatkan dari kitab bangkrut adalah masa depan bisnis kita, masa depan karir kita, bukan ditentukan oleh masa lalu kita yang kelabu, bukan ditentukan oleh pengalaman buruk yang terjadi kemarin, bukan dipengaruhi oleh trauma akibat kegagalan kemarin, tetapi semua dimulai dari detik ini. Semua dimulai detik ini. Spending today complaining about yesterday won't help tomorrow any better.